Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum polinasi. Kami dari kelompok 13B dengan Asprag Basiti Amaliatus. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Galuh Fitri Andini dengan NIM K43222048. Kemudian yang kedua ada Galuh Mahardika Agustin dengan NIM K43222049. Dan yang terakhir ada Ganiska Feni Fauziah dengan NIM K43222050. Sebelumnya, apa sih polinasi itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada angiosperma, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pada gimnosperma, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari pada bakal biji. Pada kali ini kita akan membahas polinasi berdasarkan jenis perantara atau polinatornya, khususnya jenis entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Saat menghisap madu, tubuh serangga tertempel serbuk sari, dan jika serangga berpindah ke bunga lain atau menyentuh kepala putik bunga yang sama, serbuk sari akan tertinggal di kepala putik tersebut sehingga terjadi penyerbukan. Simak video berikut yuk. Dari video tersebut, apa yang kalian lihat? Ya, betul, ada tanaman Zinnia elegans dan kupu-kupu atau spesies Papillia demoleus. Zinnia elegans merupakan tanaman anual atau 1-2 hari kemudian mati. Bunga ini memiliki ciri-ciri ukuran cukup besar dengan diameter 5-10 cm. Memiliki berbagai warna seperti merah, kuning, oranye, merah muda, ungu, dan putih. Daunnya berbentuk tombak atau lonjong berhadapan dengan warna hijau dan ujung yang lancip. Habitat bunga Zinnia elegans menyukai sinar matahari penuh dan tanah yang kering. Pada video yang telah ditampilkan menunjukkan jenis polinasi zidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Selain itu, polinator yang ada di penyerbukan tersebut adalah kupu-kupu atau Papillia demoleus. Papillia demoleus dikenal juga sebagai kupu-kupu jeruk atau lemon butterfly. Memiliki ciri-ciri fisik yang mencolok, yaitu sayap berwarna kuning hitam dengan pola bintik kuning cerah dan putih yang kontraks. Sayap belakangnya memiliki ekor kecil seperti jarum, khas kupu-kupu dari famili Papilionidae. Tubuhnya ramping berwarna gelap dengan total-total terang dan antenanya berbentuk ganda. Ukurannya sedang hingga besar dengan rentang sayap sekitar 80-100 mm. Spesies ini dikenal sangat aktif dan cepat saat terbang serta sering ditemukan di kebun, ladang, dan sekitar tanaman jeruk karena larvanya merupakan hama pada tanaman sitrus. Polinasi oleh kupu-kupu pada bunga Zinnia elegans bersifat diurnal atau terjadi pada siang hari. Hal ini dikarenakan kupu-kupu aktif mencari makan pada siang hari. Bunga Zinnia elegans membuka mahkota dan menarik kupu-kupu. Selain itu, posisi polinator ada di atas bunga tersebut. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi kupu-kupu tersebut memilih tanaman Zinnia elegans sebagai makanannya dan sekaligus membantu terjadinya penyerbukan? Yuk simak penjelasan berikut. Pertama, nektar melimpar sebagai sumber energi. Zinnia menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak dan mudah diakses karena struktur bunganya terbuka. Kupu-kupu menggunakan proboscis atau alat penghisap panjang untuk mengambil nektar. Dan bentuk bunga Zinnia memudahkan mereka mencapai sumber nektar tanpa hambatan.
Kandungan gula dalam nektarnya juga menyediakan energi yang sangat dibutuhkan kupu-kupu untuk terbang dan bertahan hidup. Kedua, warna cerah yang menarik perhatian kupu-kupu. Kupu-kupu sangat peka terhadap warna-warna cerah seperti merah, oranye, kuning, dan ungu. Zinnia elegans memiliki bunga dengan varian warna-warna mencolok yang mudah dilihat dari kejauhan, sehingga menarik perhatian kupu-kupu. Warna terang ini menjadi semacam sinyal visual bahwa bunga tersebut kaya akan nektar, menjadikannya sasaran utama kupu-kupu saat mencari makanan. Ketiga, struktur bunga yang memudahkan hinggap. Bentuk bunga zinnia yang datar dan terbuka menyediakan tempat hinggap yang nyaman bagi kupu-kupu. Ini penting karena saat kupu-kupu menghisap nektar, ia harus tetap diam dan menyeimbangkan tubuhnya. Permukaan datar meminimalkan risiko jatuh dan memberi kemudahan saat mereka mengulurkan proboscis atau alat penghisap nektar. Dan yang terakhir, aksesibilitas nektar yang tinggi. Zinnia memiliki struktur bunga yang memungkinkan kupu-kupu dengan proboscis panjang mengakses nektar tanpa kesulitan. Ini menjadi bunga ini sebagai pilihan favorit karena tidak mengharuskan kupu-kupu mengeluarkan usaha ekstra untuk mendapatkan makanannya. Cukup sekian video dan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.